Halo guys, kali ini saya akan membicarakan sebuah segmen tentang sekolah ATC di Jakarta. Apakah itu ATC? Air Traffic Control, yang bernama Indonesia Aviation School, disingkat menjadi IAS. Seperti apa IAS? Saya sudah menghadirkan seorang perwakilan dari sekolah ATC tersebut, dan kita akan membicarakan tentang seluk-beluk sekolah menjadi ATC. Seperti apa? Oke. Kita saksikan melalui video ini. Menurut Kapten Hanafi ini yang berprofesi sebagai pilot, apa sih pemahaman ATC atau Air Traffic Controller itu sendiri? ATC dan pilot itu merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Adalah suatu keluarga yang mana kita saling membutuhkan. Tanpa ATC kita nggak akan mungkin terbang. Ya. Tanpa pesawat yang terbang, ATC pun juga tidak ada gunanya. Jadi ATC itu adalah suatu pekerjaan yang sangat penting untuk para pilot, karena dialah yang mengatur kita. Kalau kita mengatur diri sendiri, kita mengatur sendiri kapan kita turun, kapan kita untuk menghindar, kapan kita untuk planning mau landing. Tapi kalau ATC itu memikirkan banyak orang, banyak pesawat. Bukan cuma satu yang dipikirkan. Dia memikirkan 10 atau bahkan lebih pesawat yang sedang di udara. Cuma dibagi-bagi. Oke, si A ini dia bagiannya antara 39.000 feet sampai dengan 25.000 feet. Dia yang kontrol. Setelah 25.000 feet sampai dengan 15.000 feet, dia yang kontrol. Dari 15.000 feet sampai dengan 2.000 feet, si Anu lagi yang kontrol. Dan yang terakhir, dari 2.000 feet sampai landing, itulah ATC tadi, Air Traffic Control yang mengatur. Jadi banyak tahap-tahapannya. Nggak mungkin seseorang itu mengontrol sekian banyak dari 39.000 sampai dia landing. Iya. Ada bagian-bagiannya. Oke, berarti sebenarnya ATC itu memang penting banget ya untuk di dunia penerbangan ini. Sangat. Dan bahkan kalau kita membandingkan ATC antara di Indonesia dengan di luar negeri, let's say di Amerika atau di Inggris atau di Eropa, yang mana mereka bekerjanya mungkin ya kurang lebih sekitar 3 atau 4 jam saja, itu sudah overload. Ya. Dan kabarnya gaji ATC di Eropa atau di Amerika itu sangat besar, luar biasa, karena dia pegang peranan penting. Kalau di Indonesia ya seperti itulah. Seberapa pun nilainya saya pun juga nggak tahu persisnya, tapi yang jelas sangat berbeda dengan gaji ATC di luar negeri, terutama yang saya sebutkan tadi di Eropa atau di Amerika. Sangat besar sekali karena pekerjaannya sangat resiko, high risk. Iya, betul. Berarti kan lulusan dari IAS nih, Cap, ATC-nya udah standar IQ. Berarti boleh dong, Cap, kalau ngelamar ke sana, Cap? Kalau mau dibilang boleh, boleh saja. Oke. Tapi kalau masalah diterima atau tidaknya, yang Iya, nggak nggak tahu. tahu. Masalah boleh saja. Iya. Karena mereka juga mempunyai grade yang tinggi kan. Iya. Grade dalam arti kata, kalau di dalam IQ tadi adalah minimum kan level 4. Iya. Tapi karena bahasa Inggris bukan bahasa mother language, bukan bahasa kita hari-hari, tentunya kita akan kalah sama orang ATC yang orang Inggris atau orang Amerika, orang Australia, ya kalah dong kita. Itu bahasa mereka hari-hari. Kalau kita suruh bersaing dengan mereka, berat. Kecuali kita mempunyai level yang memang signifikan sangat tinggi, atau kita mempunyai keluarga yang setiap hari kita bicara pakai bahasa Inggris, atau orientasi kita, atau mungkin kita pernah hidup di luar negeri. Dengan kata lain, bahasa Inggris kita tuh betul-betul sangat fasih. Bolehlah kita bersaing dengan mereka. Tapi kalau cuma lulusan Indonesia, setinggi-tingginya lulusan Indonesia untuk bersaing dengan lulusan ataupun bekerja di luar negeri di ATC, sangatlah berat. Iya sih, lagi pula juga fresh graduate jatuhnya ya kan? Iya, fresh graduate, no experience. Betul, kalau misalnya udah 10 years experience beda cerita ya kan? Beda cerita. Oke,
Lalu Cap, apa namanya, menurut Captain sendiri nih, dari sudut pandang dari seorang pilot, untuk profesi ATC itu tuh memiliki nilai yang menjual seperti apa sih di dunia aviasi? Sampai saat ini masih cukup nilai jualnya, Oke. karena tentunya orang-orang yang pensiun juga banyak. Ya. Jadi ada regenerasi. Mhm. Pensiun, Mhm. yang muda naik menjadi senior, yang muda tadi kosong tempatnya, dan itulah yang bisa diisi. Dalam hal ini, IAS ikut pegang peranan untuk menjembatani kesinambungan dari jenjang ATC yang ada di Indonesia. Ini cukup baik. Posisi untuk menjadi ATC pada saat ini kesempatannya cukup baik. Peluangnya cukup besar untuk bekerja. Masih dibutuhkan. Oke, Cap. Lalu buat teman-teman kita nih yang ingin berkecimpung di dunia penerbangan, apakah bidang pendidikan ATC menurut Kapten Hanafi sendiri nih dapat menjadi alternatif bagi orang yang ingin berkecimpung di bidang ini, bidang penerbangan? Sangat besar sekali potensinya. Seperti saya katakan tadi, kebutuhan ATC itu masih dibutuhkan di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi juga, bahwa yang pensiun juga banyak. Mereka pasti akan ada regenerasi dari yang muda, dari yang awal, fresh graduate. Dia juga butuh pengalaman, butuh bekerja. Di daerah terutama juga banyak membutuhkan ATC seperti itu. Oke, terus menurut Kapten Hanafi nih, pendidikan ATC yang direkomendasikan kepada teman-teman yang mau jadi ATC itu kemana? Ya salah satunya selain di Curug atau di kota lain, tentunya di Jakarta kita punya IAS kan. Iya dong. Jadi nggak usah jauh-jauh, bisa sekolah di IAS. Masalah biayanya relatif sama lah ya. Dan kita lagi promo loh, Cap. Oh begitu. Kita lagi promo. Kita untuk apa namanya, untuk yang sekarang ini kita promo jadi cuma selama 10 bulan pendidikan. Masanya cuma 10 bulan kan, Cap, ya, untuk jadi ATC itu hanya 85 juta. Kita udah diskon dari 120 juta. Oh, I see. Jadi kita benar-benar sekarang tuh lagi gencar-gencaran untuk kasih promo ke para penontonnya Kapten Hanafi, terutama kita kasih promo jadi 85 juta aja ya. Oke, jadi nggak terlalu mahal ya, daripada kuliah butuh waktu bertahun-tahun, ataupun menjadi pilot butuh minimal 800 juta kurang lebih, ya kan? Minimal. Nah, itu minimal ya, Cap, ya? Iya, dan untuk mencari pekerjaan sekarang menjadi pilot sulit ya? Sulit. Very sorry to say, banyak sekali pengangguran. Kalau misalnya tetap mau menjadi pilot, it's up to you. Ya. Karena posisi pilot saat ini yang sudah jadi aja banyak yang dianggurkan, Ya. banyak yang dirumahkan. Lalu Anda mau sekolah menjadi pilot, resikonya Anda sendiri. Kalau nggak dapat pekerjaan, jangan menyesal, jangan sedih, jangan menangis. Karena memang kondisi sekarang lagi terpuruk, semua bidang pekerjaan masih terpuruk. Betul. Tapi kalau ATC saya rasa masih tetap punya kans, peluang besar untuk bekerja. Lalu, oke, kita berbelok sendiri nih, kayak pertanyaannya. Selain menjadi pilot nih, profesi lainnya dari Kapten Hanafi dalam ruang lingkup penerbangan itu apa? Misalnya? Menjadi apa? Apakah menjadi rater? Oke. Menjadi rater untuk saat ini yang saya dengar masih sangat langka. Karena untuk menjadi rater itu, tapi sebelumnya perlu nggak saya ceritakan dulu apa sih itu artinya rater? Harus. Karena nggak semua orang tahu rater itu apa. Ya. Oke, rater itu adalah seseorang yang berkompeten untuk menguji bahasa Inggrisnya para pilot dan para ATC, di mana sesuai dengan standar IQ, seorang pilot atau ATC harus memiliki English level 4. Level 4. Kalau level 3 dia fail, dia nggak bisa bekerja sebagai ATC, dia nggak bisa bekerja sebagai pilot, dan harus diulang, harus di recheck. Dan kebetulan
untuk menjadi rater itu minimal harus level 5, maksimum level 6. Kalau level 4 itu akan ada renewal ataupun ujian lagi setiap 3 tahun. Kalau level 5 itu untuk 5 tahun baru dicek ulang. Tapi kalau untuk level 6 seumur hidup dia nggak perlu lagi dicek lagi. Karena bahasa Inggrisnya sudah sangat bagus, sangat sempurna, perfect level 6. Dan biasanya mereka-mereka itu punya keluarga, lingkungan, orang-orang asing yang sering bicara bahasa Inggris, atau dia pernah hidup di luar negeri, entah di Amerika, karena sering menggunakan bahasa Inggris, dan mereka-mereka lah sepengetahuan saya yang mendapatkan level 6 orang seperti itu. Oh, oke. Nah, untuk Captain sendiri nih, Captain udah raternya menjadi rater udah level berapa nih, Cap? Ya, alhamdulillah pada saat terakhir saya dicek waktu masih di Merpati ya. Si instrukturnya bilang, Captain, among 28 pilots, the only one who get level 5 is only you. Wow. Saya juga nggak nyangka pada saat itu. Dan kebetulan pada saat IAS menawarkan saya untuk sekolah rater, sebenarnya sudah ditawarkan 3-4 tahun yang lalu, tapi saya menolak. Karena apa? Karena biayanya mahal sekali untuk jadi rater. Sangat mahal sekali, sekolah cuma 5 hari. Sangat mahal sekali biayanya. Lalu, mahal sekali, saya nggak mau. Akhirnya saya menyesal. Kenapa saya nggak mau ambil tuh rater? Karena itu kan adalah cikal bakal modal saya. Kalau misalnya saya pensiun, bisa saya pakai itu rater. Betul sekali. Ya. Ternyata IAS menawarkan lagi kepada saya, Captain, ini ada sekolah lagi untuk rater, mau ikut nggak? Mau. Saya bilang begitu. Dengan harga sekolah yang seperti itu, enggak apa-apa, mau. Karena saya 3-4 tahun yang lalu saya tawarin, saya tolak, saya menyesal, sekarang saya nggak mau menyesal 2 kali. Karena jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama sampai 2 kali. Saya nggak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Betul. Saya ambillah rater tersebut. Dan itu merupakan suatu modal untuk saya pada suatu saat nanti setelah pensiun bisa saya pakai buat ya uang jajan lah ya, uang saku. Uang sakunya banyak ya, Cap. Terus dengan background pilot yang dimiliki Kapten, apakah kira-kira benefit yang bisa diambil oleh para peserta IELP kita nih nantinya khususnya waktu coaching IELP sebelum tes? Jujur, bahasa Inggris itu bukannya instan. Kopi instan dibuka, masuk dalam gelas, tuang air diaduk, bukan seperti itu. Kalau orang yang memang bahasa Inggrisnya levelnya sudah rendah, tidak akan mungkin serta-merta hanya dengan 1 minggu latihan lalu dia bisa ningkat atau bertambah levelnya. Nggak akan mungkin bisa. Bahasa Inggris itu butuh waktu. Saya dulu waktu STM, jujur ya, waktu SMP bahasa Inggris saya dapat 3. Oh my God. I don't understand what English is. Saya cuma tahu English pada saat itu hanya present continuous tense doang. I'm going to school, I'm going to the market, I'm watching the television, I'm eating now. Cuma itu doang yang saya bisa. Lalu saya sadar pada saat kelas 2 STM, saya ambil les bahasa Inggris. Maka dari itu saya sarankan kepada para netizen, apabila Anda mau masuk ATC ataupun masuk pilot, kursuslah bahasa Inggris sebisa-bisanya, sedalam-dalamnya. Pada saat saya les bahasa Inggris, 1,5 tahun saya les bahasa Inggris. Di situ saya baru tahu bahasa Inggris itu seperti apa. Kalau saya nggak les pada saat itu, saya nggak ngerti apa-apa sampai detik ini saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, betul. Karena bahasa Inggris itu udah jadi bahasa yang common ya. Sudah common language, bukan mother language lagi. Mother language kita hanyalah bahasa Indonesia. Iya, betul. Jadi emang yang udah bahasa wajib juga nggak sih, Cap? Sebenarnya bahasa Inggris itu sekarang wajib lah. Iya, kan? Dan yang kedua itu bahasa Mandarin. Oh iya. Ini loh, ini bahasa Mandarinnya level 6 loh. Oh enggak. Lulus aja lama, Cap. Ya, tahun level 6 ya. Bisa aja nih, Captain. Terus, Cap, benefit nih yang dapat diambil dari tes IELP dari IAS itu apa sih, Cap? Tentunya
nama menjadi dikenal orang. Kalau untuk mengetes IELP, bolehlah untuk cek di salah satu tempat, yaitu di IAS. Karena IAS juga mungkin sekarang sudah mendapat izin ya? Ya, sudah. Sudah mendapat izin untuk mengetes para pilot dan ATC ya? Ya, betul. Pada saat itu kan cuma ATC doang. Iya, betul. Belum boleh pilotnya. Ya. Tapi sekarang sudah boleh pilotnya. Ya, alhamdulillah saya boleh ikut dong. Iya, boleh kok, Cap. Tercinta ya, Cap. Oke deh, Cap. Itu aja pertanyaan dari kita. Semoga Captain juga bisa cepat-cepat, kita nanti ada yang mau daftar di IELP, jadi Captain bisa langsung menjadi Dengan coach. senang hati. Oke, terima kasih banyak Captain atas waktunya untuk hari ini. Seneng banget loh, aku tuh sebagai netizen ya, aku kan netizen juga ya Kak ya, jadi ya bisa tahu penerbangan kayak gimana. Oh ada konflik begini, oh ada begini, itu kan yang nggak banyak orang tahu. Orang tahu cuma, kok lama banget sih, kok muter-muter di atas aja sih ini pesawat, kenapa sih nggak landing-landing, kan ada beberapa kayak gitu, kayak aku Ya, juga kayak dan gitu. seharusnya semua pilot itu yang profesional mengasih kabar, memberitahu kepada penumpang bahwa kita sekarang ini sedang berputar di ketinggian sekian, di jarak sekian, dikarenakan bla 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 bla, dikarenakan cuaca sedang buruk, dikarenakan ada pesawat yang rusak di landasan, dikarenakan adanya VVIP movement, dikarenakan adanya apa saja, kita kasih tahu kepada penumpang. Ya. Supaya penumpang tahu bahwa kok kita muter-muter terus nih, ngapain ya? Ada apa ya? Iya. Kok nggak dikasih tahu sih kita? Iya. Nah, seharusnya semua pilot ya seperti itu yang saya lakukan. Soalnya kadang kalau misalnya kita lagi terbang pun, saya sebagai penumpang kadang-kadang suka miss untuk diinform kenapa nih harusnya landing, kan udah landing jam sekian, betul kenapa sekali. jadi molor gitu, kayak jadi delay untuk landingnya, berarti kan ada sesuatu hal ya Cap ya, gitu. Jadi emang nggak banyak juga sih kayak harusnya semua pilot ya Cap yang ngasih tahu kayak Cap. Ya, profesional pilot ya seperti itu seharusnya. Jadi selain dari bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pun juga harus kita announce, karena penumpang kita kan mungkin ada orang-orang bule. Betul, nggak cuma orang Indonesia aja. Oke, Captain, makasih banyak atas waktunya. Sebelum tutup atau sebelum pulang, saya punya pantun. Apa nih, Cap? Aduh, aku deg-degan. Bukan perpisahan yang kutangisi, Asik. tapi pertemuan yang kusesali. Asik. Jangan sedih sahabatku yang baik hati. Esok lusa kita akan berjumpa kembali. Oh yes. Coba di mana lagi kita punya Captain pilot yang kayak begini. Itu juga termasuk konten kreator loh, Captain loh. Ya, mungkin juga. Captain berarti dulu ini ya puitis banget ya, Captain. Pasti nilai bahasa Indonesia bagus ya dulu zaman sekolah. Oke, makasih banyak Captain atas waktunya. Semoga kita lekas bertemu kembali. Oke deh, sesuai dengan pantun yang tadi. Oke, para sahabatku sejati yang dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan semoga di lain hari kita bisa mendapatkan sebuah cerita yang lebih menarik lagi, lebih enak lagi untuk disaksikan. Sampai jumpa, tot since, adios amigo.